Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta, Dr. Andes Agus Darwanto MA. Yang kami hormati Gia Cinta C. Ayuningati selaku narasumber pada webinar kali ini. Segenap jajaran dosen dan staf karyawan STBA LIA Yogyakarta yang kami hormati, serta para calon wisudawan wisudawati, kakak-kakak tingkat saya, angkatan tahun 2022 yang berbahagia. First of all, let's say thanks to God who has been giving us guidance, happiness, helping, and mercy, so we can attend and participate in this event without any obstacles. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Ratri Pramudita. You can simply call me Rara. It is a wonderful and precious chance for me to be your master of ceremony in this beautiful and special morning at STBA LIA Yogyakarta on Tuesday, 27th of September in our big event, webinar pembekalan calon wisudawan wisudawati angkatan tahun 2022 in this Natalis of STBA LIA Yogyakarta event. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua STBA LIA Yogyakarta. Acara ketiga adalah pemaparan materi. Acara keempat adalah sesi foto bersama. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Alangkah baiknya kita membuka acara spesial kita pada pagi hari ini dengan bacaan doa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. The next agenda is welcoming speech by the Director of STBA LIA Yogyakarta. To Mr. Agus Darwanto, time is yours. Okay, thank you very much, Rara. And first of all, I would like to welcome Ibu atau Mbak ya, Mbak Ayuningati. I love the name. My goodness, a very beautiful name. Ayuningati. Apa sih makna Ayuningati? Later we can discuss about that for sure. And second of all, I would like to welcome all the participants. Actually, there's supposed to be more than 50 participants together. And we need to check whether they are informed or not. If they are informed, we need to know also why they are not involved in this previous event, I would say. Jadi event ini, oh ya, tidak kalah pentingnya, I would like to extend my gratitude to the committee members yang sudah membuat event ini materialize gitu ya. Ini ada Rara, ada Anissa Magelang, siapa lagi ini, ada and also other docents, yeah, for sure. So I thank you very much for your participation, for your being part of the event. And this event is very much precious, jadi sangat berharga. Jadi bagi saya, kalau yang nggak ikut itu kenapa saya juga tidak tahu. Ya, itu sedikit mengecewakan kalau mereka tidak tertarik ikut. Ya, intinya kampus sudah memfasilitasi sedemikian rupa sehingga mereka akan lebih siap lagi menghadapi dunia nyata, dunia persilatan di sana ya. Tapi ya ternyata banyak yang mungkin tidak tertarik untuk ikut. Mungkin sudah menjadi apa ya, business owners yang besar atau apa ya, kita gembira untuk itu. Tapi kalau tidak ya saya tidak tahu, mereka they are not interested in involving themselves at this very event. We need to check it out. Dan event ini sebenarnya event ya saya katakan rutin ya, Mbak Ayuningati, Mbak Ayu. Jadi setiap waktu sebelum ada graduation itu memang kita siapkan
graduates kita itu untuk paling tidak paham ya apa yang harus mereka lakukan setelah lulus dan strategi apa yang mereka harus terapkan untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan sesuai dengan minat dan bakat dan juga educational background mereka masing-masing. Itu sudah menjadi tahapan rutin. Jadi pembekalan ini memang kami anggap sangat strategis ya untuk menyiapkan the graduates of STPLA Yogyakarta so that when they graduate, they have to compete when they are out there, right? They are not confused, they are not at loss. Tidak bingung ya, dan mereka dengan confident menghadapi persaingan di dunia persilatan di sana. Itu yang paling utama. Sekali lagi, I'd like to extend my gratitude to all the participants and also the committee members, one way or another. They have already make it to participate, so I would appreciate this. Dan terutama juga Ibu atau Mbak Ayu yang sudah meluangkan waktu di antara kesibukan beliau yang luar biasa. Ini juga suatu kebanggaan dari kami. Ini ada profesional yang akan memberi pencerahan ya atau berbagi tahu paling tidak apa yang mesti dilakukan seorang graduate di masa yang sekarang ini. Nanti setelah Mbak Ayu atau Ibu Ayu, then there will be my part to present or to share a bit apa sih sebenarnya yang diperlukan sekarang ini agar menang dalam kompetisi, menang dalam peperangan di dunia Kang Ou, dunia kungfu setelah mereka graduate. Karena kompetisi yang paling nyata itu ya ketika mereka harus survive ya, they have to secure a job, itu yang paling nyata. Ya, ini ada Gema, ada Fitri, ada Vita, also other participants. Ya, semoga nanti after these presentations, then you will have a kind of illustration as to what you're supposed to carry out when you graduate. Sekali lagi terima kasih pada semuanya dan selamat berwebinar dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Webinar saya buka Bismillahirrahmanirrahim. Tek. Dah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Mr. Agus, for the speech. Acara yang selanjutnya adalah acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Gia Cinta C. Ayuningati, Kak Ayu, yang hal ini akan dipandu oleh moderator kita, Anissa Olivia Safitri. Saya mohon diambil alih. Baik, terima kasih kepada Kak Rara selaku MC terkece kita pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan untuk saya supaya bisa melanjutkan rangkaian pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih juga saya ucapkan untuk para peserta yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Waktu kita masih kecil, tentu saja kami semua punya mimpi. Pengen jadi penulis, aktor, seleb, business person, dan lain-lain. Mimpi itu dibantu dan diwujudkan oleh orang tua kami by getting the basic knowledge and skills in life. Waktu kita masih SD, pengen cepet-cepet naik SMP. Waktu kita SMP, pengen cepet-cepet naik SMA. Waktu kita SMA, pengen cepet-cepet kuliah. Dan sekarang, pas kita kuliah, pengen cepet-cepet kuliah. And now, as calon wisadawan dan wisadawati ini, it's finally your time to get out of college, isn't it? So, are you guys ready to get into the career life? Untuk itu, untuk mendapatkan pembekalan terkait itu, kami ada 2 narasumber istimewa hari ini. But now let's focus on our first speaker, which is Kak Gia Cinta C. Ayuningati. Mau sapa-sapa dulu nih sama kakaknya.
Halo. Oke. Oke, mungkin kita langsung ke sesi pemaparan materinya langsung kali ya. Karena sudah siap, narasumber kita menyiapkan materi. Lalu kita dengarkan langsung daging-daging informasi dari narasumber kita. Kepada Kak Ayu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rara untuk waktunya. Kita tunggu slide-nya dulu sebentar. Baik, sambil menunggu slide-nya mungkin ya, saya menyapa teman-teman yang ada di sini dulu. Terima kasih untuk Bapak Agus dan Ibu Nunu yang sudah mengundang saya ke acara ini, persiapan teman-teman wisudawan wisudawati ya. Semoga nanti sedikit sharing yang saya sampaikan bisa membawa pencerahan buat teman-teman semua ya. Mungkin ada yang masih bingung, cari kerja, bingung gimana bikin CV yang baik dan benar. Nanti kita akan sedikit ngobrol-ngobrol. Mungkin kita sedikit sharing-sharing. Begitu. Oke, boleh dibuka kameranya mungkin teman-teman yang lain? Saya belum lihat wajahnya. Ada 52 orang ya sudah bergabung di acara pada siang hari ini. Sound-nya masih tidak terdengar? Sudah oke ya Bu ya? Baik. Baik, karena sudah jam segini juga ya, sudah lebih dari waktu yang dijanjikan, kita akan langsung saja mulai. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Gia Cinta Canggih Ayuningati. Teman-teman boleh panggil saya Ayu atau Gia, bebas ya. Saya sendiri bekerja di Prime Plaza Hotel sudah dari tahun 2013. Jadi sudah tahun ini masuk ke tahun ke-10. Hampir tahun ke-10 begitu. Jadi dari awal karir saya berkarir di bidang HRD. Mulainya dari nol, benar-benar dari staf HRD sampai saat ini sudah bisa memimpin teman-teman di Departemen HRD. Baik, lalu untuk saya mungkin sedikit cerita tentang Prime Plaza Hotel Yogyakarta. Iya, Prime Plaza Hotel Yogyakarta sendiri adalah member dari Prime Plaza Hotels and Resort. Total properti yang kami miliki ada 14 properti di seluruh Indonesia. Jadi ada dari mulai di Kuala Namu, ada di daerah Jawa Barat juga, ada di Cikarang, Kerawang, Purwakarta, ada di Tegal, Jogja, lalu ada juga di Surabaya, ada juga di Bali, kebanyakan di Bali, dan satu lagi yang paling baru adanya di Gili Trawangan. Jadi properti kami mungkin belum terlalu banyak, tetapi sudah lumayan tersebar di seluruh Indonesia.
Baik, lalu sepintas tentang Prime Plaza Hotel, mungkin teman-teman udah sering lewat ya, karena letaknya ada di Gejayan. Lalu teman-teman wisudawan, wisudawati nanti juga akan wisuda di tempat kami ya, Bu Nunung ya. Bu Nunung, maaf. Lalu hotel kami sendiri berdiri tanggal 10 Juli 95 dengan nama Radisson. Waktu itu namanya Radisson Yogyakarta Plaza Hotel. Lalu 1 April 2003 kami berganti nama menjadi Yogyakarta Plaza Hotel, dan 15 Desember 2017 kami rebranding menjadi Prime Plaza Hotel Yogyakarta. Kenapa sih ganti-ganti nama gitu ya, dari 95, 2003, 2017 kita ganti-ganti nama. Sebenarnya kalau dari Radisson ke Yogyakarta Plaza Hotel kami berganti nama karena adanya perubahan dari manajemen seperti itu. Tetapi untuk Desember 2017 kami berubah nama ke Prime Plaza Hotel Yogyakarta, itu murni untuk rebranding supaya customer kami lebih aware terhadap Prime Plaza Hotel karena nama manajemennya adalah Prime Plaza Hotels and Resort gitu. Baik, apa yang teman-teman bayangkan tentang dunia kerja? Saya boleh dibantu nggak? Mungkin ada yang pengen menyampaikan pendapatnya. Silahkan. Apa sih yang Anda bayangkan tentang dunia kerja? Dunia kerja itu seperti apa sih? Ada boleh yang mau sharing? Silahkan. Boleh dibantu, mungkin siapa Bu Nunu yang boleh dibantu untuk sharing? Ini ada yang dari mendapatkan pengalaman baru. Hanya pengalaman aja, Mbak Gema? Pengen dapat uang juga nggak? Kalau cuma pengalaman aja nanti sampai tua kerjanya dapat pengalaman aja, tapi nanti secara apa namanya finansial teman-teman nggak dapat. Jadi pasti kita cari kerja itu pengen dapat penghasilan, pengen mandiri secara finansial, lalu juga pengen dapat pengalaman ya, pengalaman hidup challenging. Betul, di komen ada yang jawab pengen upgrade skill ya, ini pengen upgrade skill. Lalu juga pengen bisa lebih menantang ya, dapat tantangan yang baru karena dunia baru juga gitu ya. Menurut teman-teman menakutkan nggak dunia kerja nih? Apa kira-kira seru nih, sesuatu yang seru yang akan teman-teman hadapi? Boleh di chat juga kalau ada yang mau jawab di chat. Seru ya, ya. Mbak Retno, terima kasih. Seru ya. Jadi dunia kerja itu seru, seru dan menantang. Tapi mungkin ada juga bagian-bagian yang sedikit menakutkan karena kita nggak tahu nih perusahaan seperti apa yang kita datangi. Tapi kita harus tetap positif bahwa kita harus tetap positif. Iya benar. Ya. Teman-teman mohon maaf yang itu boleh di mute dulu ya. Oke. Oke, baik. Jadi seru, menantang gitu ya, sesuatu dunia baru yang teman-teman mungkin saat ini belum bisa terlalu membayangkan. Atau teman-teman yang sudah pernah kerja sekarang, yang sudah kerja part-time atau kerja-kerja sampingan, teman-teman udah mulai kebayang. Tapi teman-teman yang masih benar-benar belum punya pengalaman, mungkin masih rada-rada takut nih, kira-kira ada tantangan apa di depan sana. Oke. Baik, apa saja sih yang harus Anda persiapkan? Yang pertama, teman-teman harus punya attitude yang baik. Attitude yang baik itu apa? Apa saja? Teman-teman harus punya, yang pertama adalah positive thinking. Positive thinking itu teman-teman harus bisa mensyukuri apa yang teman-teman miliki.
dan tidak berkecil hati terhadap sesuatu yang tidak teman-teman miliki. Jadi teman-teman berfokus pada apa yang teman-teman miliki saat ini, itu adalah positive thinking ya. Lalu juga teman-teman harus punya sikap yang jujur. Ya, jujur itu adalah nomor satu ketika teman-teman bekerja, dan yang selanjutnya adalah teman-teman harus punya motivasi yang baik untuk bisa belajar dan bekerja. Jadi jangan dibayangkan ketika bekerja itu tidak perlu belajar lagi, tapi ketika bekerja itu teman-teman juga tetap harus belajar. Banyak hal baru yang akan teman-teman pelajari. Oke, lalu yang selanjutnya ya, teman-teman itu juga harus memahami diri dengan baik. Teman-teman harus bisa mengenali diri teman-teman dengan baik ya, tahu kelebihan dirinya teman-teman dan cara memaksimalkannya. Contohnya, teman-teman yang suka berinteraksi dengan orang itu baiknya kerjanya apa sih gitu. Misalnya karena teman-teman suka berinteraksi sama orang, suka ketemu sama orang, bisa bekerja sebagai guide, bisa bekerja sebagai front office, bisa bekerja sebagai marketing, bisa bekerja sebagai orang-orang yang selalu ketemu sama orang banyak. Tetapi kalau misalnya teman-teman kekurangannya adalah misalnya teman-teman tidak terlalu suka bersosialisasi, teman-teman juga harus bisa memilih lahan pekerjaan yang menurut teman-teman itu bisa mengakomodir kelebihan teman-teman yang lain. Jadi jangan dilihat kekurangannya. Nah, fungsi teman-teman tahu kekurangan diri itu adalah untuk meminimalisir hal-hal yang bisa terjadi di kemudian hari. Misalnya teman-teman punya kekurangan yaitu pelupa. Di sini banyak yang pelupa nggak? Lupa semua kalau nggak dicatetin gitu ya. Nah, teman-teman yang pelupa, nggak apa-apa, pelupa itu manusiawi. Tetapi bagaimana cara kita supaya kita bisa mengatasi rasa lupa kita, supaya kita bisa tetap melakukan pekerjaan kita dengan baik. Misalnya teman-teman yang pelupa rajin menulis organizer, lalu membuat catatan-catatan kecil, lalu juga teman-teman bisa membuat reminder-reminder di handphone supaya teman-teman nggak lupa gitu. Jadi ketika teman-teman punya kekurangan, teman-teman harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya, lalu selanjutnya teman-teman juga harus menguasai skill tambahan. Skill tambahan yang seperti apa sih? Teman-teman bisa menguasai skill tambahan yang unik. Ya, hal yang unik, hal yang teman-teman sukai dan juga teman-teman punya bakat di bidang itu. Misalnya apa? Misalnya ya, teman-teman kan di sini semuanya sekolah bahasa. Tapi teman-teman hobinya masak nih. Gitu. Itu bisa diasah, dipelajari lagi, dan bisa jadi nilai plus buat teman-teman. Suatu hari pasti kepake skill tersebut. Atau misalnya teman-teman yang suka ngulik di bidang IT, teman-teman yang suka misalnya crafting, bikin pekerjaan tangan, lalu teman-teman suka fotografi, editing gitu ya. Atau pengen belajar bahasa yang lain. Kadang-kadang kita harus akui bahwa otak manusia itu kan ada bagian yang orang yang pintar bahasa, cepet banget belajar bahasa, ada yang cepet banget belajar sosial, ada cepet banget belajar ilmu-ilmu yang teori gitu ya. Nah, teman-teman yang punya otak bahasa baik ini harus mengembangkan diri dengan baik juga, supaya teman-teman skill bahasanya tidak hanya 1, 2, atau 3, kalau perlu bisa menguasai sampai 5 atau 6 bahasa. Karena kalau di tempat kami, kebetulan saya akan di hotel ya, untuk bahasa sendiri itu adalah nilai yang sangat plus ketika saya harus merekrut karyawan. Bahasa Inggris adalah tentunya yang paling utama, karena tamu-tamu asing pastinya bisa bahasa Inggris. Lalu yang kedua bahasa Prancis, Korea, dan Jepang. Itu adalah beberapa bahasa yang sering kita butuhkan di dunia perhotelan, apalagi di Jogja. Di Jogja ini cukup banyak tamu-tamu dari Prancis. Kalau tamu-tamu dari benua Eropa yang lain, biasanya kita bisa nebeng aja sama tour guide-nya gitu. Jadi teman-teman kuasai skill tambahan yang teman-teman sukai gitu ya. Jadi belajarnya enjoy gitu, sehingga pas teman-teman lulus melamar kerja itu teman-teman punya nilai plus gitu. Satu lagi yang mungkin ini ya teman-teman mungkin merasa ini perlu-perlu enggak ya. Skill lain misalnya ngedrive gitu ya, punya SIM A nggak harus selalu jadi yang kerja di jalanan gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya SIM A, someday kalau teman-teman diminta untuk pergi sendiri melakukan sesuatu di luar perusahaan, teman-teman tinggal dibawain mobil aja, perusahaan udah tinggal sudah bisa memberikan memberikan wewenang itu buat teman-teman. Jadi
perusahaan juga cukup ringan karena tidak perlu menyiapkan driver. Jadi kalau misalnya teman-teman punya skill-skill tambahan itu sangat-sangat berguna, apalagi di dunia kerja yang saat ini multitasking itu sangat-sangat dibutuhkan gitu. Kalau teman-teman nggak punya skill tambahan itu yang susah, itu yang repot gitu. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut. Oke. Sekarang kita akan bahas CV ya. Teman-teman pasti sekarang tahu kalau di online banyak banget CV-CV yang template-template yang sudah tersedia. Teman-teman tinggal masukin aja nama, data-datanya, nanti CV-nya langsung jadi gitu. Tetapi teman-teman harus pintar-pintar dalam memilih template. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman membuat CV. Yang tidak boleh teman-teman lakukan, don't-nya, yang pertama adalah kalau membuat CV itu tidak boleh bertele-tele. Jadi teman-teman jangan bertele-tele, jangan terlalu banyak pemaparan gitu ya. Jadi harus cukup simpel. Lalu yang kedua adalah teman-teman jangan lupakan foto ya. Jadi di CV itu harus selalu ada foto. Beberapa CV yang saya temui itu seringkali nggak ada fotonya. Nah, kita yang sebagai HRD yang bekerja di bidang HRD kadang-kadang kita butuh juga melihat fotonya, bukan melihat apakah ini cantik atau ganteng, enggak gitu ya, tapi tapi kan kita kadang-kadang pengen lihat ya seperti apa sih calonnya ini, cocok nggak dengan posisi yang akan kita tawarkan ke mereka. Lalu yang kedua adalah foto kurang sesuai. Nah, foto kurang sesuai ini agak ganggu juga ya teman-teman ya. Jadi kalau fotonya misalnya teman-teman ngelamar di suatu posisi yang resmi atau formal gitu ya, tapi fotonya foto santai itu kurang sesuai. Tapi kalau teman-teman ngelamarnya ke perusahaan yang startup gitu ya, perusahaan-perusahaan yang cukup santai, cukup casual, teman-teman bisa pakai foto yang juga casual. Jadi foto ini disesuaikan dengan tempat teman-teman melamar pekerjaan, begitu. Lalu yang selanjutnya adalah jangan pilih template CV yang terlalu ramai. Jadi misalnya warnanya terlalu kontras atau warnanya terlalu tabrakan sehingga yang baca itu matanya jadi sakit gitu. Jadi susah nyari informasinya. Bu Nunu banyak ketawa ya. Tapi itu benar ya Bu sebenarnya. Kalau kita ngelihat sebagai HRD itu kadang sehari bisa ngelihat 100 CV gitu kan. Kalau CV-nya teman-teman jelimet gitu, kita pasti akan langsung skip gitu. Lewat deh, ini nggak kebaca, susah dibaca. Jadi supaya CV teman-teman bisa kebaca, simple aja, menarik mata, tapi juga nggak nyakitin mata. Lalu yang selanjutnya adalah ukuran lampiran terlalu besar. Jadi perhatikan juga ketika teman-teman membuat CV ya, masukin fotonya jangan terlalu besar supaya ukuran CV-nya juga nanti tidak terlalu besar. Dan yang selanjutnya adalah menyertakan sertifikat yang tidak relevan. Jadi kadang-kadang CV itu di bawahnya ditempelin sertifikat-sertifikat. Teman-teman boleh tempelkan sertifikat, tapi tempelkan sertifikat yang relevan dengan pekerjaan yang teman-teman lamar. Jadi nggak banyak sekali gitu. Saya pernah dapat CV yang lampirannya itu PDF-nya itu sampai 70 halaman gitu. Itu kan bacanya sampai besok itu nggak selesai-selesai ya. Jadi cukup yang secukupnya saja. Kira-kira misalnya teman-teman punya sertifikat apa, sertifikat kompetensi yang bisa disertakan itu harus disertakan. Lalu misalnya ijazah terakhir apa teman-teman juga bisa sertakan. Lalu apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan di dunia seperti apa? CV itu harus singkat, padat, dan jelas. CV itu harus relevan ya, informasinya relevan. Lalu juga foto harus ada. Lalu juga harus informasi lain yang harus ada adalah nama, tanggal lahir, nomor kontak, alamat email, dan pendidikan. Itu harus ada. Jadi kadang-kadang ada yang sudah bagus-bagus CV-nya, tapi tanggal lahirnya nggak ada. Nah, tanggal lahir itu penting juga buat kami selaku rekruter, karena kita harus lihat berapa usia dari calon pelamar dan cocok atau tidak dengan posisi tersebut, gitu, masih cocok atau tidak. Karena tidak semua lowongan itu menyertakan usia. Jadi kan kadang-kadang ada maksimal usia 25 tahun, 27 tahun gitu ya. Kadang-kadang nggak semua lowongan itu menyertakan batas usia, karena batas usia itu biasanya kami menjadi checklist tersendiri, kita pengen tahu usianya berapa. Lalu nomor kontak ini juga sering sekali nomor kontak ini terlewat ya teman-teman. Jadi nanti habis ini dilihat lagi CV-nya, nomor handphonenya ada atau tidak, nomor handphonenya aktif atau tidak.
angkanya ketinggalan satu atau tidak gitu. Karena kadang-kadang kalau di telepon atau di WA ini kok nggak masuk-masuk ya gitu. Ternyata ada yang masukin lagi hard copy, baru kita lihat, oh ternyata nomornya ketinggalan satu gitu. Atau alamat email tidak ada, atau pendidikan tidak ada. Nah, ini adalah hal-hal yang kita nggak bisa lakukan untuk penyaringan kalau data-data tersebut tidak ada. Lalu sesuaikan style CV dengan posisi yang dilamar. Seperti foto tadi, ketika teman-teman melamarnya ke perusahaan startup, teman-teman bisa pakai style CV yang menarik, kreatif ya. Tapi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang formal, teman-teman harus tetap menyesuaikan CV yang formal. Begitu. Boleh ditunjukkan contoh CV. Oke, ini adalah contoh CV kurang baik. Oke, nah ini adalah CV real ya, teman-teman. Saya ambilin real, tapi sudah saya coret-coret informasi pribadinya. Semoga nggak ada yang kelewat ya. Nah, ini kenapa saya masukkan ke dalam CV yang kurang baik? Karena di bagian pendidikan, ya di bagian pendidikan itu tidak ada tahunnya. Ya, jadi jangan lupa menyertakan tahun ketika teman-teman memasukkan data di pendidikan. Jadi harus ada tahunnya, ya. Tapi di sini sudah benar, susunannya adalah tahun terakhir teman-teman bersekolah. Jadi kuliah terakhir di STB LIA ditulis paling atas di bagian pendidikan. Lalu SMA teman-teman taruh di bawahnya. Seperti itu. Ya, kenapa saya masukkan ke kurang baik? Karena alasannya adalah ini tahunnya tidak diberi, pendidikannya tidak diberi tahun. Kalau tidak diberi tahun seperti ini, HRD akan bingung, ini sebenarnya lulusnya tahun berapa ya? Lalu dia benar nggak kuliahnya tepat waktu. Jadi kita nggak bisa melihat banyak dari CV yang tidak ada tahunnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat CV yang kurang menarik. Nah, untuk CV yang kurang menarik, sambil diproses ya sama Mbak Olive, CV yang kurang menarik itu yang teman-teman biasanya ketik sendiri di Word, diketik sendiri gitu ya, nggak ada foto, bener-bener kayak narasi aja. Itu adalah CV yang kurang menarik. Jadi paling tidak tetap harus dikasih foto, dikasih template yang cukup menarik. Itu adalah contoh dari CV yang kurang menarik. Nah, ini adalah contoh CV yang kurang menarik gitu. Jadi benar-benar hanya data pribadi, data pendidikan sudah. Lalu itu terbalik ya, data pendidikannya harusnya pendidikan tinggi itu paling atas, lalu yang paling bawah itu sampai ke sekolah yang paling bawah. Tapi nggak perlu sampai TK ya teman-teman ya. Nanti nggak kejauhan. Jadi nggak perlu sampai TK ya. Perguruan tinggi SMA, SMP boleh, SD ya boleh lah. Tapi tidak perlu sampai TK, karena kan kita tidak mungkin melakukan cek referensi sampai TK-nya ya. Wah ini TK ini berarti lulusannya pasti baik nggak juga. Jadi nggak perlu sampai TK.
Oke, selanjutnya kita lihat CV yang contoh CV yang menarik, Mbak Olive. Atau Ibu Nunu, boleh. Iya, ini adalah contoh CV yang menarik ya. Jadi detail-detailnya cukup menarik, terlihat bahwa data-datanya cukup lengkap, loksinya, lalu alamat bersuratnya, nomor telepon, nomor WA. Kalau perlu kasih IG atau Facebook, karena biasanya HRD itu akan ngecek ya. Jadi teman-teman, ini juga tips nih, kalau teman-teman yang punya IG, IG-nya di-maintain dengan baik, mungkin kata-katanya, lalu juga posting-postingannya, karena HRD zaman sekarang itu kita ngecek Instagramnya teman-teman. Jadi kita lihat Instagramnya, kita lihat personality-nya seperti apa yang terpancar dari sosial media. Ya walaupun sekarang pencitraan ya, banyaknya pencitraan. Banyaknya pencitraan, tapi kadang-kadang saya pernah tuh nemuin calon PR, public relation, yang ternyata isi Twitternya itu buruk sekali gitu, dan dia tidak bisa mencitrakan dirinya dengan baik gitu. Jadi apapun yang teman-teman share di sosial media itu benar-benar harus mulai diatur, karena ya itu akan mempengaruhi penilaian kehidupan teman-teman di kemudian hari ya. Lalu pendidikan, latar belakang pendidikannya bisa dilihat dari universitas dulu, lalu SMA, SMP, seperti itu. Ya, lalu untuk experience sama untuk pengalaman dari yang paling baru dulu ya teman-teman ya, pengalaman apapun, pengalaman organisasi boleh, pengalaman magang-magang juga boleh disertakan, itu semuanya disertakan dari yang paling baru atau posisi yang terakhir, posisi yang terupdate, baru semakin lama semakin ke belakang. Seperti itu. Jadi jangan yang ditaruh di paling atas adalah pengalaman pertama teman-teman bekerja atau pengalaman pertama teman-teman berorganisasi. Jadi yang paling baru yang ditaruh paling atas. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjut ke etika mengirim lamaran kerja. Nah, saya rasa etika mengirim lamaran pekerjaan ini juga sangat penting untuk disampaikan, karena saya melihat dari sehari-hari menerima lamaran pekerjaan masih banyak teman-teman yang tidak mengirim, tidak punya etika kalau saya bilangnya. Jadi teman-teman harus tahu etika dalam mengirim lamaran kerja. Yang pertama adalah judul subjek sesuai dengan permintaan. Jadi kadang-kadang kalau di lamaran kerja itu teman-teman bisa lihat HRD-nya minta apa nih? Minta subjeknya apa? Misalnya posisi front office underscore, misalnya baru nama, atau nama baru jabatan atau posisi yang dilamar. Gitu. Jadi dilihat dengan baik, diperhatikan dengan baik subjek yang diminta itu seperti apa. Lalu teman-teman tidak boleh mengirimkan email kosongan saja ya, jadi harus pakai badan email. Jadi nggak boleh di-attach lalu dikirim langsung. Itu tidak sopan. Jadi teman-teman harus menggunakan badan email. Jadi gunakan kepada dear, good afternoon. Lalu setelah itu jangan lupa sertakan kontak teman-teman. Jadi di bawah dituliskan kembali nomor handphone supaya HRD-nya nggak perlu susah-susah mencari nomor handphone Anda. Lalu jangan lupa mengupload attachment, karena attachment ini adalah hal yang paling penting ya. Jadi jangan lupa mengupload attachment, CV, lamaran, ijazah. Lebih baik di zip supaya tidak tercecer. Karena kadang-kadang sering juga HRD-HRD ini menerima attachment sampai 10 attachment. Tapi itu perintil-perintil gitu ya. Jadi nanti takutnya ada yang ketinggalan, takutnya ada yang kelewat. Jadi lebih baik teman-teman zip aja. Lalu tipsnya dari saya adalah perhatikan besaran attachment. Jadi jangan terlalu besar ya. Kalau sampai misalnya 7 MB gitu, wah itu yang yang bukain nanti lama-lama komputernya jadi penuh karena downloadnya banyak.
Jadi perhatikan besaran attachment. Lalu mengirim email tanpa pernyataan atau badan email tadi ya adalah hal yang tidak sopan. Itu adalah beberapa poin yang harus teman-teman ketahui. Saya juga punya beberapa contoh email dari yang kurang baik dulu. Boleh dibantu. Nah, ini adalah contoh yang kurang baik. Udah cuma gitu aja. Berdasarkan informasi yang saya baca dari situs dari situs lowongan kerja melalui surat elektronik ini saya bermaksud mengajukan lamaran untuk bekerja. Sudah gitu aja. Itu kurang baik ya teman-teman ya, kurang sopan karena sopannya harus tetap pakai badan email. Lalu teman-teman bisa lihat itu attachment-nya ya. Cuma dikasih image 1, 2, 3. CV-nya yang mana gitu. Jadi HRD-nya harus bukain satu-satu di mana CV-nya. Nah, bisa jadi kalau teman-teman ngirimnya lamaran kayak gini, email teman-teman hanya dibuka lalu ditutup lagi. Gitu. Itu biasanya yang terjadi. Betul, Bu. Kadang-kadang teman-teman nanya, kenapa saya ngirim lamaran kok nggak dipanggil-panggil? Ya, teman-teman sudah introspeksi belum? Email yang dikirim itu seperti apa? Gitu. Yang selanjutnya, contoh yang sangat tidak baik, kita akan lihat dulu kayak apa. Nah, ini yang sangat tidak baik ya, seperti tadi saya bilang, sudah kosongan aja gitu. Kalau bakso kosongan enak, cuma bakso sama kuah. Lah ini kalau kosongan ini saya mau baca apa gitu ya. Jadi ini adalah contoh email yang sangat tidak baik. Lalu contoh yang baik seperti apa? Boleh di-share juga, Mbak? Nah, ini adalah contoh email yang menurut saya cukup baik. Berkas lamarannya, teman-teman lihat di attachment, berkas lamarannya itu hanya 1 MB saja ya. Lalu nama di bawah disertakan nomor handphone, singkat saja, lalu berkas-berkas apa saja yang dilampirkan. Jadi ini adalah email contoh email lamaran pekerjaan yang baik. Saya harap nanti begitu selesai ini teman-teman langsung dapat pencerahan, oh oke, berarti saya akan menuliskan email lamaran pekerjaan yang baik. Begitu. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mengirimkan email ya, atau mau hard copy juga masih diperbolehkan ya. Ketika teman-teman sudah mengirimkan semua lamaran, jangan lupa untuk mencatat semua lamaran yang Anda kirimkan, baik itu hard copy maupun itu soft copy. Ya, jadi perusahaannya apa, bergerak di bidang apa, posisi apa yang teman-teman lamar. Itu teman-teman harus catat. Kenapa sih harus catat? Karena kalau teman-teman nggak catat, misalnya teman-teman ngirim 20 lamaran, terus teman-teman panggil gitu ya, teman-teman dipanggil gitu sama salah satu perusahaan, teman-teman akan bingung, ini dari perusahaan yang mana ya? Kalau 1212 mungkin bisa aja teman-teman hafal gitu ya, ini perusahaan yang mana nih, saya ngelamar yang ini. Tapi kalau teman-teman sebar lamaran sampai 20 lamaran, 30 lamaran, 30 email gitu ya, teman-teman akan kesulitan mengingat. Nah, jangan sampai ketika teman-teman dihubungi oleh pihak perusahaan, dihubungi oleh HRD-nya, teman-teman balik bertanya gitu, mohon maaf ini perusahaan apa ya, gitu. Atau kalau boleh tahu, mohon maaf saya ngelamarnya apa ya, gitu. Tapi itu sering terjadi dan saya pernah mengalami hal-hal seperti itu terkait dengan teman-teman calon karyawan gitu ya. Jadi mereka mohon maaf saya nggak nyatet soalnya kemarin Mbak. Jadi saya ini ngelamarnya apa ya? Loh, mohon maaf, Mas itu mau kerja di mana sebenarnya? Yang mau kerja itu siapa? Gitu ya. Jadi catat semua lamaran yang Anda kirimkan, perusahaan apa, bergerak di bidang apa, dan posisi apa yang Anda lamar. Itu penting sekali. Karena bisa jadi teman-teman akan melamar ke beberapa posisi jabatan ya. Jadi nggak satu posisi aja. Misalnya sebagai front office kalau di hotel ya, saya banyak bicara soal hotel. Misalnya sebagai front office, tapi ternyata di hotel lain teman-teman nggak ngelamar sebagai front office. Saya tuh sebenarnya suka juga nih dengan ngurusin orang nih. Kayaknya saya mau ngelamar HRD di tempat lain. Teman-teman ngelamar HRD di tempat lain dan ternyata pas dipanggil teman-teman ketuker. Nah, itu kan akan membuat penilaian dari pihak HRD menjadi kurang baik terhadap teman-teman. Gitu.
Oke, lalu sekarang kita akan masuk ke partnya interview offline dulu ya. Nanti sebenarnya ada online, tapi online itu hanya tambahan. Nah, untuk interview offline nih, teman-teman yang pertama harus melakukan adalah memakai pakaian yang sopan dan profesional sesuai dengan perusahaan yang dilamar. Groomingnya baik. Grooming itu kalau dalam dunia perhotelan atau dunia hospitality, grooming itu adalah cara kita membawa diri. Jadi kalau yang cewek mungkin dari cara memakai make up, lalu memakai baju yang sesuai gitu ya. Jadi itu adalah grooming. Jadi pakai pakaian yang sopan dan profesional sesuai dengan perusahaan yang dilamar. Jadi kenapa dari tadi saya bolak-balik kayak tadi bikin CV tergantung perusahaannya. Ya karena kita nggak bisa pukul rata. Kalau di perusahaan yang seperti tadi, perusahaan yang dunia kreatif, teman-teman boleh menunjukkan jati diri teman-teman dengan berpakaian sesuai dengan diri teman-teman sendiri. Jadi perusahaan juga bisa melihat bahwa ini dari cara stylenya anak ini oke nih gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman di dunia yang lebih formal, teman-teman juga harus menyesuaikan itu. Ada beberapa perusahaan nih saat ini masih ada beberapa perusahaan yang menolak teman-teman yang datang interview dengan celana jeans. Itu masih ada. Jadi jangan dikira bahwa sekarang udah santai sih di mana-mana, yang penting sopan aja pakai celana jeans atasnya kemeja nggak apa-apa. Tapi ada beberapa perusahaan yang masih tidak memperbolehkan penggunaan celana jeans untuk datang interview, itu masih ada. Seperti itu. Lalu selain itu yang kedua adalah teman-teman datang 15 menit sebelum waktu yang dijadwalkan. Jadi misalnya teman-teman dikasih jadwal interview jam 10, teman-teman bisa datang jam 9.45 supaya kalau ada form yang harus diisi, ada detail-detail apa, teman-teman bisa lakukan itu dulu sebelum waktunya. Ya. Lalu sikap ketika menunggu. Nah, sikap ketika menunggu ini juga penting. Kalau misalnya teman-teman lagi nunggu terus ada kandidat yang lain, jangan sibuk main handphone sendiri ya. Coba untuk ngobrol, coba untuk cari tahu gitu ya, siapa tahu saingan nih gitu kan, saingan nih teman-teman jadi tahu nih yang saingan kita ini seperti apa gitu. Jadi sikap ketika menunggu itu juga penting ya. Lalu ketika teman-teman juga berangkat interview, diajak sama misalnya diantar sama orang tua gitu ya. Kalau bisa menunggunya jangan di ruang tunggu bareng-bareng sama teman-teman. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, ya misalnya teman-teman mau sekalian ngajak temennya, ya sebenarnya monggo sih. Tapi biasanya teman-teman HRD itu akan melihat juga, ini orang ini mandiri atau tidak, dianterin siapa gitu. Biasanya kita akan lihat-lihat juga. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah sikap ketika interview. Gunakan kata Pak atau Bu ketika interview. Nah, teman-teman sekarang ini kan terbiasa banyak yang pakai Kak ya. Banyak yang pakai Kak. Banyak yang pakai Kak. Ketika interview, tolong jangan memanggil interviewernya dengan Kak. Walaupun misalnya menurut teman-teman tampilannya masih muda, misalnya hanya selisih setahun 2 tahun di atas teman-teman ya. Tapi tetap gunakan kata Pak atau Bu ketika interview. Jadi ketika interview selalu gunakan Pak atau Bu. Seperti itu ya. Lalu juga cari tahu informasi tentang perusahaan tersebut. Jadi sebelum teman-teman datang interview, teman-teman harus tahu dulu. Misalnya kayak teman-teman interview ke hotel, teman-teman harus tahu dulu jumlah kamarnya berapa, punya fasilitas apa. Lalu hotel ini misalnya banyaknya tamunya dari mana sih, kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman cari informasi yang bisa teman-teman dapatkan dari internet. Karena ketika interview bisa jadi teman-teman akan ditanyakan, apa yang Anda ketahui tentang properti kami, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami. Waduh, saya tuh nggak tahu, ini perusahaan apa ya sebenarnya. Tengok-tengok kiri kanan gitu, jangan sampai teman-teman jawab seperti itu. Karena ini saya akan ceritakan sedikit kejadian yang memalukan, saya alami sendiri mungkin sekitar 12 tahun yang lalu ketika saya mulai baru-baru cari kerja juga. Saya melamar di satu perusahaan retail di Jakarta. Retailnya cukup eksklusif, sehingga waktu itu saya ditanya, apa bedanya retail kami dengan Matahari? Gitu. Dan saya waktu itu tidak bisa menjawab karena saya kebetulan besar di Bandung, retail tersebut tidak ada di Bandung. Lalu saya juga kuliah di Jogja sekian lama, saya tidak tahu retail tersebut itu juga tidak ada di Jogja. Sehingga saya tidak tahu retail ini nih pasarnya siapa, marketnya siapa, kenapa mereka lebih unggul dibandingkan Matahari misalnya seperti itu. Nah, itu adalah sesuatu yang memalukan menurut saya dan tidak akan pernah saya lakukan lagi seumur hidup saya. Karena itu saya pengen share tips ini buat teman-teman. Begitu. Lalu untuk
posisi dan detail pekerjaan yang Anda lamar ya. Ini teman-teman juga harus tahu nih posisi dan detail pekerjaan yang Anda lamar. Jangan sampai ketika Anda interview Anda baru tanya, jadi sebenarnya ini pekerjaannya apa ya Bu? Atau ini pekerjaannya sebenarnya apa ya Pak? Gitu. Jadi Anda terlihat tidak punya persiapan terkait hal tersebut. Jadi Anda kelihatan tidak menginginkan pekerjaan itu dengan sangat. Karena kalau Anda menginginkan pekerjaan itu dengan sangat, maka Anda akan mencari tahu apa pekerjaan yang Anda lamar itu. Saya nih mau ngapain sih besok nih kerja di sini gitu. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah jual diri Anda sebaik mungkin. Jadi Anda harus bisa menjual diri Anda sebaik mungkin ketika interview. Yang saya maksud dengan menjual diri Anda adalah menjual semua potensi yang Anda miliki. Misalnya tadi, saya bisa ini kok, saya bisa ini. Saya bisa edit, misalnya saya bisa menguasai Corel, saya juga bisa menguasai Photoshop dengan baik, gitu. Walaupun misalnya yang Anda lamar adalah suatu posisi yang nggak nyambung nih, tapi teman-teman harus tetap bisa menjual diri teman-teman dengan baik. Seperti itu. Jadi, teman-teman juga tidak boleh mengada-ada, tapi ya, jadi ketika menjual diri tidak boleh menyebutkan hal yang tidak bisa teman-teman lakukan. Jadi sebutkan hal yang real yang teman-teman memang bisa lakukan. Jadi sampaikan saja apa nilai-nilai positif yang teman-teman miliki. Gitu. Baik. Nah, kalau interview online ya, kalau interview online nih, pastikan yang pertama adalah jaringan internet baik, itu pasti ya. Semua yang online itu pasti membutuhkan jaringan internet yang baik. Lalu pilih lokasi yang bebas gangguan. Nanti jangan sampai ada ibunya lewat, cucuk di belakang gitu ya. Atau kakaknya lewat di belakang gitu ya. Lalu pilih background yang sesuai juga. Jadi kalau misalnya di rumah, ya teman-teman kan sekarang pasti sudah terbiasa untuk kuliah online ya, jadi tahulah pasti pilih background yang juga sesuai. Lalu untuk teman-teman yang perempuan, gunakan make up secukupnya juga. Jadi supaya tidak terlihat polos atau tidak terlihat pucat di kamera gitu ya. Lalu kalau yang laki-laki pastikan kebersihan wajahnya. Jadi jangan kucel, jangan kayak bangun tidur uculuk-uculuk di depan kamera gitu. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa wajah teman-teman itu fresh gitu ya. Lalu gunakan pakaian yang sesuai. Nah, kalau pakaian sesuai teman-teman juga tahu pasti kalau online atasnya aja yang penting bawahnya terserah. Tapi hati-hati kalau misalnya nanti teman-teman ternyata boleh berdiri saya lihat dulu. Nah, itu repot ya. Jadi tetap pakai sesuai lah dari atas sampai bawah. Kadang-kadang kalau untuk posisi-posisi tertentu, recruiter atau HRD kadang-kadang pengen lihat juga proporsi badannya seperti apa. Seperti itu. Ya. Lalu juga ready 15 menit sebelum waktu yang dijanjikan. Baik. Nah, tips dari saya adalah teman-teman ketika nanti mencari pekerjaan, interview gitu ya. Tipsnya adalah kita percaya right man at the right place. Jadi selalu percaya bahwa setiap orang yang tepat itu akan ada di posisi yang tepat. Jadi ketika kita nyari orang, HRD nyari orang itu, kita nggak hanya nyari orang yang bagus gitu, tapi kita harus memikirkan orang ini tepat nggak untuk posisi tersebut gitu. Jadi teman-teman lamar pekerjaan yang sesuai dengan passion Anda dan sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan asal memasukkan lamaran yang penting kerja, itu nggak boleh. Jadi jangan yang penting saya sebar aja sebanyak mungkin, yang penting nanti dipanggilnya yang mana, kerjain apa, gimana nanti, jangan. Tapi teman-teman harus lamar sesuai dengan kemampuan teman-teman dan passion teman-teman, supaya ketika teman-teman bekerja itu juga bekerjanya dari hati ya, gitu. Dan ketika teman-teman interview seperti tadi saya bilang, jadilah diri sendiri. Jadi teman-teman harus menjual diri dengan baik, jadilah diri sendiri, tetapi tidak mengada-ada atau tidak mengada-ada itu tadi ya, tidak mengadakan yang tidak ada. Jadi nggak boleh bohong-bohong. Kenapa? Karena kalau teman-teman bohong-bohong, nanti yang susah teman-teman sendiri. Satu, teman-teman akan dituntut untuk bisa melakukan hal tersebut. Yang kedua, perusahaan juga rugi karena ternyata tidak sesuai sama ekspektasi gitu. Jadi kita cari orang yang tepat nih, kita cari orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Jadi teman-teman percaya ketika teman-teman sudah berusaha nanti mencari kerja, teman-teman harus percaya bahwa jodoh pekerjaan itu ada, gitu. Walaupun misalnya ternyata nanti jodoh pekerjaan teman-teman adalah berwirausaha, itu juga bisa, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti udah interview nih di sini, saya udah interview nih 15 perusahaan misalnya gitu, tapi kok saya nggak lolos ya, berarti memang posisi yang Anda lamar itu belum tepat untuk Anda.
Anda bisa melakukan introspeksi, misalnya skillnya kurang, gitu. Atau misalnya selain skillnya kurang atau misalnya ada saingan lain yang dengan nilai yang lebih baik yang saat itu juga sedang proses. Seperti itu. Jadi nanti buat teman-teman yang cari kerja, jangan patah semangat untuk mencari kerja. Kalau tidak dipanggil-panggil, bisa introspeksi apa yang salah dengan lamaran pekerjaan teman-teman, apa yang salah dengan CV teman-teman, apa yang salah dengan email teman-teman. Tapi kalau teman-teman merasa semua sudah oke, pede aja. Nanti pasti akan ada pekerjaan yang cocok buat teman-teman. Walaupun itu misalnya sebagai wirausaha, atau misalnya teman-teman ternyata nanti panggilan hatinya pengen jadi dosen, juga bisa. Gitu. Itu mungkin kalau dari saya. Terima kasih banyak untuk waktunya, cukup lama juga ya, Bu. Neracosnya cukup banyak, ya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, silakan. Itu dia tadi materi mengenai persiapan pekerjaan. Thank you very much untuk Kak Ayu for your insight. Untuk selanjutnya kita langsung aja menyapa Pak Agus. Apakah sudah siap? Siap, gerak. Oke, sebelum kita masuk ke materi Pak Agus, kita lihat-lihat dulu yuk CV-nya Pak Agus. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, ini karena ada masalah teknis, jadi kayak saya jujur kurang ini aja. Jadi kayak harus tukar laptop gitu, jadi kayak belum terbiasa. So, anyways, untuk pembicara kita selanjutnya ini, he's teaching English to multinational women in the USA. He's also a recruiter and trainer for teachers of LIA. He's also a materials leader, director of LIA Jakarta. And untuk educational background-nya, he has he masters in ATS TSL, which is teaching English as a second language in St. Cloud State University, Minnesota, USA. And also he's achieved a doctorate program in language education science with Jakarta State University, graduating summa cum laude. So I guess that's a few things that I'd like to share about Mr. Agus. So without any further ado, time is yours, Mr. Agus. Okay, without further ado, but one thing, saya ulang lagi ya. But would like to start with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ibu Ayu luar biasa. Saya mencatat begitu banyak hal ya, yang sangat precious, informasi yang sangat baik. Dan sebelumnya saya mau mohon izin ke Ibu Ayu. Nah, saya tadi bilang Mbak karena formal. Tadi dalam satu presentasi mestinya pakai Bu gitu ya, formalnya sudah. Nggak apa-apa Pak, itu kan untuk interview ya Pak. Iya. Kita lagi nggak interview ya Pak. Iya. Tapi ini luar biasa nih. Bu Nunu, nah ini kalau beliau berkenan ya suatu ketika adalah satu kelas buat beliau gitu, ya yang kayak tentang itulah gitu. Mungkin tidak bisa seluruh semester, tapi mungkin ada slot in di beberapa mata kuliah yang kayut dengan hal ini gitu. Luar biasa nih saya lihat. Dan saya terkritis. One thing that I got information from Bu Ayu is that nulis CV itu dari yang terbaru, jangan dari yang lama, itu bagus. Nah, ini juga satu yang luar biasa. Informasi kecil tapi kadang-kadang kita enggak perhatian gitu ya. Kemudian jual diri sebaik mungkin, ini selalu saya tekankan memang. Ini sudah saya tekankan juga. Anda semua harus pintar-pintar menjual diri. Nah, tadi udah ada poin-poin yang tadi misalnya bisa korel dan seterusnya. Nah, ini sudah sejalan dengan yang kita semua atau kami semua di sini pikirkan bahwa sekarang ini seorang lulusan tuh harus multi talent, tidak bisa single talent. Koneksi internetnya
Can you still read me? Ah? Can you still read me? Can you still read me? Yes? Masih bisa dengar? Oke. Lanjut karena koneksi ini bandwidth is low katanya gitu. Nah, tadi juga salah satu catatan dari Bu Ayu kalau ini ya mestinya bandwidthnya bagus gitu ya. Kalau wawancara ini dari ini kurang bagus nih nampaknya ini. Ini autokritik ya bagus nih. Kemudian tadi jangan pucat kalau di depan kamera. Wah, ini saya sudah pakai bedak nih tadi pakai compact ini. Ini pucat enggak saya ini. Luar biasa. Jadi ada tadi informasi CV yang baik, CV yang menarik, yang tidak menarik, yang informatif, yang tidak informatif. Ini rekan-rekan graduates itu mestinya memperhatikan betul itu. Oleh karenanya, tolong buka chat, itu saya bikin Google Form, tolong diisi, satu pertanyaan saja sih, pertanyaannya itu cuman apa 3 hal yang Anda dapat dari Bu Ayu ini, informasi apa gitu. Saya ingin tahu, jangan-jangan Anda juga nggak perhatikan itu. Aneh ya? Anehnya begini, mestinya Anda sudah tidak perlu diingatkan sudah graduate, tapi ya karena mental saya mental guru ya tetap mengingatkan rekan-rekan agar mencatat gitu ya. Kemudian ini Bu Ayu juga meng-highlight kalau kirim email ya harus ada email body-nya dong. Betul. Ini banyak mahasiswa yang kirim email ke saya itu cuman ya attachment doang gitu. Alah Pak Agus paling juga sudah tahu gitu. Tapi kebiasaan jelek gitu. Iya kan? Mestinya ada introductory paragraph-nya, ada content a bit, kemudian ada closing-nya. Kan begitu, ada salutation-nya. Ya kayak kirim surat lah gitu, kayak Anda kirim surat ke pacar baru Anda gitu. Kemudian ini etika mengirim lamaran pekerjaan tadi sudah ya, subjek harus jelas dan seterusnya. Dan satu yang kecil yang saya lihat juga harus di-highlight. Kalau mengirim dokumen itu di-zipkan dan jangan terlalu besar. Semua harus terlisted dengan baik. Kemudian menamakan filenya itu juga berhubungan dengan apa yang dilamar. Nah, itu bagus itu. Jadi nama file depannya itu misalnya Pertamina misalnya begitu atau apa gitu. Itu juga harus jelas di sana. Pertamina dokumennya apa? Pertamina dokumennya apa? Saya rasa ini kecil tapi informasi yang sangat luar biasa dan ini kita belajar, saya juga belajar betul dari Bu Ayu ini bahwa masih banyak hal yang perlu kita pelajari. Ini banyak teman lulusan itu mengatakan pengalaman baru, menantang dan seterusnya. Saya nggak tahu menantangnya di mana. Ya, semoga betul itu pengalaman baru, semoga betul. Seperti Cain juga tulis di sana. Ini pengalaman baru dan seterusnya. So dan juga tadi nulis kecil nih kan, nulis CV itu harus ada fotonya gitu ya. Cuman tadi saya lihat memang fotonya mungkin di blog diganti foto apa tuh anime itu ya. Mungkin kalau diganti fotonya Anissa Olivia jadi lain perkara itu. Ya kan gitu. Nah, anime di situ saya rasa itu juga perlu diperhatikan dan tadi kalau saya lihat dari email yang dikirim oleh yang dari Gajah Mada tadi, CV yang dari Gajah Mada tadi, saya rasa juga itu baik gitu. Informasinya banyak, tetapi padat gitu, bukan geladrah gitu. Itu juga perlu di-highlight. Saya ada sedikit presentasi yang sudah saya buat lama sebenarnya tentang wawancara ya. Memang kurang lebihnya sama dengan dari Bu Ayu Nengati, Ayu di Hati ini. Rasa ini baik, perlu dilihat juga nanti di-compare, itu ada gambar-gambar juga bagaimana outfit yang pas, yang tidak pas, sikap dan seterusnya. Hanya memang saya frame dalam bahasa Inggris, which is actually the same, exactly the same. Similar actually, with what Bu Ayu has been presenting. Kemudian, ya tadi, kalau Anda ngelamar harus tahu yang dilamar itu apa. Nah, riset itu penting, apalagi ini mahasiswa. Ya Allah, mahasiswa itu mengelamar nggak dari setiap bukan mahasiswa. Mahasiswa kan cirinya ialah academic community yang biasa melakukan riset. Riset tentang hotel yang mau dilamar, berapa kamarnya, posisi yang dilamar, apa pekerjaan utamanya, apa harus tahu. Jangan malah ngetes ya.
yang wawancarai lah, saya mau dikasih pekerjaan apa, repot, bagus. itu itu it's kind of a black comedy actually. Nah, saya juga nggak akan panjang lebar ya, tapi I would like to share something, menambahkan saja informasi yang diberikan dari Bu Ayu tadi. Informasi dari Bu Ayu sudah luar biasa. Jangan sampai ini saya berikan juga menambah komplikasi, tapi menambah informasi, memperkuat informasi saja. Mohon izin Bu Ayu dan rekan semua, I would like to share something that I've already prepared. Nggak keluar sih. Sebentar. Tadi sudah keluar lagi. Ya, saya lihat. Sebentar ya. Let me open it. Oh, right. There you go. Harus dibuka dulu. Oke. Baru di slideshow. Saya sabar ya, Nis. This is about jobs to secure after graduating. Sebenarnya tantangan pertama dan utama setelah you graduate is actually jobs to secure after graduate. To secure itu to get pekerjaan yang nanti kira-kira saya akan lebih spesifik ya Bu Ayu, karena ini lulusan bahasa ya, saya akan lebih spesifik kira-kira nanti kalau bahasa itu bisa apa gitu, dan lamarnya itu yang gayut benar-benar persinggungan itu, pekerjaan persinggungan itu apa. Walaupun sebenarnya bahasa itu sangat liquid. Bahasa itu bisa masuk kemana-mana sebenarnya, tentu jika didukung dengan skills yang lain. Seperti tadi Bu Ayu bilang, jual diri tadi. Jadi kalau bahasanya bagus, dijuallah bahasanya. Tetapi ada yang lain yang menguatkan jualan Anda di bahasa. Skills apa itu? Nanti kita diskusi sedikit. Nah, 3 tadi kan, nanti kalau bisa juga jadi dosen. Oh, go ahead. Ya, tadi Bu Ayu bilang begitu, bisa jadi, siapa tahu nanti jadi dosen. Ya, bisa juga. Nih. Jadi karier itu sebenarnya normalnya kalau kita frame, kita ambil kita kelompokkan gitu. Ada 3 kelompok besar jenis pekerjaan gitu ya untuk the graduates of foreign languages. Bisa jadi guru, cuman sekarang kalau guru tak bisa hanya S1 ya, biasanya tetap minta master. Kalau guru itu biasanya ke MPD, jangan ambil MA. Jadi kalau meneruskan S2 itu ke MPD. MA bisa enggak? Ya bisa, cuman lebih mumpuni, lebih tepat kalau ambil segaris itu ke MPD. Guru apa? Ya guru formal, bukan guru yang sifatnya trainer, OSIS gitu ya. Guru formal itu apa? Ya guru SMP, SMA, kira-kira begitu. Kalau MPD ngajari perguruan tinggi, bisa, tapi biasanya masuknya ke STIKIP. Saya begitu, yang searas itu ke STIKIP. Ya bisa nggak ke yang non-STIKIP? Bisa, cuman biasanya dilihatnya tuh kurang searas. Kalau yang non-STIKIP itu ya ambil masters. Ya, Master of English, Master of Teaching, Master of whatever. Master of Kung Fu, jangan. Ya. Kemudian trainer. Nah, trainer can be any trainer will do. I mean, any background will do. D3, S1, you might want to go, search for a professional trainer, go ahead with that. Itu yang sifatnya akademik. Bukan berarti yang lain tidak perlu academic background, of course, but formally, these 3, guru, dosen, trainer, requires a certain level of knowledge, skills, and attitude of academic career gitu ya. Jadi knowledge-nya ya academic, skills-nya ya skills academic, attitude-nya more or less attitude which is very pertaining with the academic issues. Kemudian yang non academic ya biasanya tetap bekerja dengan orang lain atau perusahaan lain, tapi biasanya sebagai PNS. Bisa juga bekerja di hotelnya, Ayo, di dunia pariwisata sebagai translator, secretary banks. Dan ini yang saya katakan ini semuanya sudah ada buktinya bahwa lulusan STBA itu banyak yang kerja di hotel, banyak yang dunia pariwisata, ya. Apapun itu di dalamnya ada translators juga banyak, secretary dan banks juga, copywriter.
Walaupun belum banyak, tapi sudah ada 1-2 yang masuk copywriting. Content writer, baru kemarin saya panggil satu content writer yang sudah bekerja sebagai content writer sebegitu lama. Profesi itu apa? Ya saya nggak terangkan di sini. Nah, coba nanti dieksplor sendiri. Yang hubungannya dengan bahasa ya. Tentu kalau saya ngomong lulusan bahasa jadi programmer, ya nggak lucu lah. Application programmer, for example, ini nggak lucu. Ini kira-kira yang dekat dengan Anda. Ada yang bilang, enggak, aku juga bisa. Ya, lah bisa, tetapi ya itu sebagai tambahan jual diri tadi. Dan digital marketer. Yang terakhir ini, nanti akan saya sedikit cerita yang punya dengan itu ya, dengan digital marketer. Kemudian self-employed, sebagai translator bisa juga self-employed, course owners self-employed, dan seterusnya. Ada beberapa usaha yang bisa Anda lakukan sendiri. Ada nggak graduates kita yang sudah melakukan itu? Banyak, ya sudah. Nanti kalau Anda ikuti Lomba English Club kalau nggak salah ya, itu salah satu graduates dari kita yang mastersnya di Warsawa di Polandia sana. Lulus S2, dia mendirikan satu kursus namanya, kalau di IG itu kalau nggak salah Lombok English Club or something like that. Ini juga sangat selling ya, sangat bagus prospeknya. Saya lihat dari aktivitas mereka. Lanjut. Nah ini yang ada hubungannya dengan digital marketing tadi. Jadi ini bukan dari saya, ini saya cuma ngambil dari beberapa berita yang ada. 9 future jobs, new types of professionals. Ya, tadi ada yang sifatnya itu conventional, traditional professions. Itu masih ada nggak? Masih. Memang ada yang mengatakan ada beberapa profesi yang nanti akan hilang. Contoh, ini kalau Anda baca bukunya The Disruption, ya, The Economic and Politics Disruptions of the abad baru lah gitu. Itu jelas sekali dikatakan di sana ada beberapa pekerjaan yang akan hilang. Salah satunya misalnya tukang parkir aja, itu nanti juga hilang itu. Kemudian akuntan itu hilang tuh. Akuntan itu katanya akan hilang. Dan berbagai pekerjaan akan hilang. Yang sudah kelihatan sekarang hilang ialah telemarketer. Ya Bu Ayu ya, telemarketer udah ada lagi. Kita hotel jenengan kan sudah nggak pakai telemarketer lagi. Nggak ada. Yang ada digital marketing itu pasti ada. Betul Bu Ayu? Digital marketing pasti ada. Nah, sekarang trennya seperti itu. Nah, kalau Anda lihat dari 9 ini, kalau data analyst and data scientist ya masih bisa lah dipelajari di sana sebagai ilmu tambahan. Software developer, enggak lah, belum lah, itu terlalu jauh. Information security analyst, susah. Konservator alam dan lingkungan, enggak lah. Ya, terapis mental, ya nggak tahu, itu harus belajar dari Bu Ayu dulu kali ya. Kemudian ahli konstruksi, Anda bukan dari sipil, ya nggak mungkin. Ya. Kemudian ada spesialis AI, ya. Jadi sekarang ini kan trennya ke sana ya, serba tiruan serba tiruan ini nggak akan mungkin. Tenaga home healthcare, sekarang dokter itu katanya dokter yang sifatnya buka umum itu katanya nanti juga akan tergeser dengan tenaga home healthcare. Makanya sekarang ada Halo Dokter dan seterusnya. Trennya akan ke sana. Ini kata dari berbagai sumber yang saya kumpulkan. Nah, yang paling Anda bisa masuk ke sini, katanya ini 9, nanti akan jadi 9 pekerjaan yang sangat diminati dengan gaji besar. Nah, benar apa tidak? Ya, itu informasi yang saya dapat. Salah satunya digital marketing. Ini satu hal yang Anda bisa kayakan lagi setelah Anda lulus. Mungkin bisa kursus atau apa, tapi silakan Anda perluas ilmu dan pengalaman dengan attitude juga tentunya tentang digital marketing. Apa itu? Ya nanti ada ilmunya ada di sana. You might want to explore more. Karena saya lihat dari, sekarang saya tanya. Ini graduates kan banyak ini ya, ada 59 kurang berapa lah waktu itu yang ikut hari ini. Adakah, tadi Bu Ayu sudah mengatakan, ini fungsi yang something internet itu sangat strategik sekarang dan harus digunakan. Adakah dari dirimu semua ini sudah memakai aplikasi yang pertains, yang hubungannya dengan job street? Siapa coba tulis di chat yang sudah
memakai aplikasi Jobstreet untuk mengupload CV juga untuk mencari pekerjaan. Nah, nanti dicoba di saya gitu aja ya, dicoba di chat. Ini penting. Ini fardu hukumnya. Ya, sekarang dunianya ini dunia internet. Ya, kalau Anda tidak tune in dengan itu ya ketinggalan. Anda lihat koran KR setiap hari ya gimana itu. Sudah tidak bisa lagi gitu. Dan kesempatan sebegitu banyak. Contoh real ini. Ini sebenarnya juga saya nggak tahu masuk yudisium yudisium yang sekarang apa tidak ini. Ada satu mahasiswa yang mendapatkan pekerjaan itu dari Jobstreet. Ya, dari internet, katakanlah begitu, Jobstreet. Kemudian dia dapat itu di salah satu hotel bintang 5 di Bahrain. Teman Anda di Bahrain. Nah, interviewnya apa? Ya, cuma online saja. Berapa kali interview online, langsung keterima. Sekarang dia kerja di the biggest hotel in Bahrain, the 5-star hotel in Bahrain. Itu salah satu yang dilakukan dia, dan Anda bisa cari. Ya, Anda bisa cari. Am I okay? Have I made myself clear? Paham ya? Okay. Then 9 professions, terutama digital marketing. So tolong explore what actually it is. And you might want to explore more. You might want to, enrich yourself with the knowledge, skills, and attitude that pertains to digital marketer. Itu. Ponakan saya ini lulusan psikologi. Ini real nih. Lulusan psikologi dari UNS. Psikologi UNS, jadi kerja kok susah dan sebagainya. Padahal dia IP-nya sangat baik. Dan dia aktivitas internetnya ya cukuplah. Nah, kemudian dia belajar digital marketing. Setelah dia punya sertifikat digital marketing, plus ijazah dari UNS tadi, dia ngelamar kemana-mana ada panggilan. Dan selalu dia bisa pindah kemana-kemana gitu. Selalu cari duit yang lebih gede lah gitu. Ini lo pindah-pindah gitu, dan selalu ada ya orang yang mau gitu. Nah intinya apa? Out there actually people still need a digital marketer. Kalau saya salah nanti koreksi Bu Ayu ya. Dan current quality required, tadi yang mau jual diri tadi, additional skills yet highly demanded ones. Apa itu? 1 digital skills, yang 2 navigation skills. Digital skills itu, nah, kalau di STBA ini, intinya begini, kalau di STBA kan Anda sudah dikayakan dengan keterampilan mengedit suara, mengedit gambar, mengedit video, kemudian membuat konten, dan sebagainya. Ini kan sudah. Ya ini, Mbak Eli, tolong pintunya tutup, Mbak Eli. Ya? Tolong pintunya tutup. Ya. Jadi ada digital skills, ada navigation skill. Digital skills actually part of it you already got from campus actually. Anda dipimpin untuk bikin konten, baik konten apapun yang pertain to how language is used or how language is trained. Itu salah satunya. Digital skills yang sekarang bukan hanya buka komputer, menghidupkan komputer, matikan komputer, ya bukan. Ya seperti tadi. Misalnya skills dalam memakai Corel Draw dan sebagainya, masuklah di sana. Nah, seberapa jauh Anda punya digital skills, ini akan menentukan karier Anda ke depan. Nah, kalau belum punya itu, ngedit gambarnya gak iso. Ya wes nyerah aja turun ning omah. Ya, ngedit gambar, makanya saya paksa. Anak-anak itu ya kadang-kadang plus Pak Agus ini anu banget. Projectnya banyak banget, tapi trust me, it works. Elman, bukan. It works. I mean, when you already got a skill, then you are equipped with the skills. Later, when you have to secure a job and you graduate, nah sekarang saya tanya, seberapa jago Anda? Connection is unstable. Okay. Seberapa jago Anda mencari sumber informasi menggunakan keywords melalui search engine? Kadang-kadang kita nggak bisa, mau nyari informasi aja, nulis keywords-nya aja nggak bisa.
Itu one of navigation skills. Salah satu skills navigasi yang harus Anda punya. Nulis keywords itu ya gampang-gampang susah. Kalau belum pernah ya sulit sekali. Misalnya mau nyari informasi tentang apa. Keywordnya itu yang key, yang benar-benar key yang nanti bisa, internet can help you out with that. Itu juga gampang-gampang susah. Harus di-train. Caranya bagaimana? Ya di-train sendiri. Ya. Nah, biasanya itu kalau di perguruan tinggi yang mahasiswa ini pasti sudah terbiasa dengan navigation skills. Kalau mau buat paper dan seterusnya, saya rasa itu perlu dieksplor lagi, perlu dibangun lagi tentang navigation skills, digital skills, navigation skills. Itu yang sekarang banyak dilihat. Mau tidak mau kita tidak bisa menghindar dari situ. All needs foreign languages though. Mau digital skills, mau navigation skills, mau working whatsoever now, wheresoever, for example, like to work for Ibu Ayu's hotel, for example. Bu Ayu perlu bahasa Inggris enggak kalau merekrut orang? Ya fardu hukumnya itu nodding, she's nodding simply because ya memang perlu. Dan sekarang itu bahasa asing itu bukan hanya bahasa Inggris, it's actually required. Nah, kalau Anda bisa jual diri, aku juga, Chain mana Chain? Chain ini Bu Ayu, dia bisa bahasa Inggris, dia juga bisa lancar bahasa Korea sangat baik, dan jika attitude-nya insya Allah juga baik, dan dia kreativitasnya juga baik, dan grooming-nya juga baik. Nah, nanti kalau mau saya jual ke ibu ini anak si Chain ini, kira-kira gitu. Can you read me? Halo? Iya Pak, Halo? bisa dengar ya, Pak. Ya. Iya. Boleh Pak, ya. jual berapa Pak? Nah, ya makanya nih Chain ini bagus nih, benar-benar bagus. Grooming-nya juga baik, and I think he'll fit well when he works for a hotel and like hospitality services. I think. Ya nih, Chain nggak tahu nih masih monitor apa enggak. Okay, so additional skills yet highly demanded. Saya tidak mengatakan skills yang lain tidak penting. Ini sangat penting. Next, job portfolio building. Nah, inilah. Ini harusnya proofs of skills. Ini, spellingnya salah ini. Tahulah maksudnya ya. Proofs of skills. Okay, hold on. Nah ini, sekarang aplikasi yang bisa Anda pakai untuk platform portfolio itu banyak. Ya, kalau Anda bikin blog sendiri ya baik, pakai hanya IG link boleh. Tadi dia bagus tadi dari Bu Ayu tadi, ya IG-nya harus aktif dan seterusnya. Nah, itu penting, itu juga dilihat itu. Oh ya persis ya dengan yang saya highlight di sini ya. Padahal kita belum ngobrol nih sama Bu Ayu. Ya, proofs of skills ada di sana, samples of products, outputs ada di sana. Itulah pentingnya Anda punya SKPM. Yang jadi masalah SKPM Anda itu kalau di rate itu dalam skala 10 itu ya kurang gitu. Nah, SKPM Anda kadang-kadang itu hanya meruntuhkan kewajiban saja. Nah, itu nggak boleh. Nah, ke depan mestinya SKPM benar-benar isinya itu proofs of skills, sample of products, all kinds of certificates, samples of papers, and also previous job experience artifacts. Gini, kalau saya nggak salah, koreksi saya Bu Ayu ya. Back years ago, saya ditrain oleh lembaga yang hubungannya dengan HRD lah gitu, waktu saya di Jakarta. Interview yang dari saat itu tentu sampai sekarang itu tidak akan pernah menanyakan apa yang akan Anda kerjakan, tapi apa yang sudah Anda kerjakan. Apa yang sudah Anda kerjakan untuk menentukan Anda diterima apa tidak. Nah, kecuali pegawai negeri lain hal. Nggak penting itu. Yang penting Anda lulus tes. Apa yang Anda kerjakan tidak, tapi apa yang sudah Anda perbuat Anda kerjakan. Inilah pentingnya proofs of skills, samples of products of outputs, certificates, sample of papers, previous job experience artifacts, and visual demo. Visual demo, apa itu? Ya dalam bentuk videos, audios, and images, misalkan tadi, itu penting. Nah, contoh
tidak dibuat YouTube konten, whatsoever kan, kemudian diberikan link. Saya rasa itu sangat baik. Nah, seberapa jauh Anda punya proof yang seperti ini yang terkoleksi dengan baik, kemudian ditaruh di awan sana gitu, bukan di konten, tapi ada di awan sana gitu. Everybody can download using a certain link. Sudah ada belum itu? Aplikasi banyak, men. Nah, you might wanna do the application, bisa yang basisnya itu tuh cell phone, ada yang basisnya itu Android banyak, yang pakai Apple Croak juga banyak. Nah, itu bisa di explore more, dikayakan di sana. Itulah pentingnya job portfolio building. Nah, mungkin nanti tidak perlu, mungkin ya, tidak perlu lagi kirim dokumen, yang dikirim link. Ya kan? Dokumen oke, dokumennya dikumpulkan nanti di link aja, dan lihat di sini dan seterusnya itu. Nah, ini tren yang ke depan memang harus disambut dan memang kita tidak bisa menghindar. Nah, seperti itu. Then I think that concludes our additional information to Ibu Ayu's presentation. Excellent presentation. I love it. Awesome. Jadi saya minta nanti, sama mohon izin, nanti mungkin saya bikin konten atau bikin materi dari presentasi Ibu untuk anak-anak STBA ya. Mohon izin Bu ya. Seperti itu, I think that is from me. I thank you very much. Then I'll stop sharing. I'll give the microphone back to Anis Aldivia. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the wonderful insight, Pak Agus. So we've come to the end of our materi session. Tadi kita semua udah belajar dari Ibu Ayu ya, mengenai sikap yang baik untuk melamar, cara menulis CV, cara mengirim email yang baik, cara melakukan interview, ditambah lagi dengan materi yang menguatkan itu, yaitu dari Pak Agus sendiri, yaitu yang berkaitan dengan pekerjaan yang bisa ditempuh kayak academically, non-academics, in self-employed, kemudian a few current quality required also, dan so now that we're almost done, saat ini kita kalau misalkan ada yang mau bertanya, kita langsung aja nggak apa-apa ya, mungkin bisa dari voice, bisa langsung on voice atau dari chat. Jadi sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya dari rumah, saya punya beberapa pertanyaan nih, satu untuk Bu Ayu, satu untuk Pak Agus juga. Nah, kalau untuk Bu Ayu ini saya mau bertanya, ini kan untuk skill, tadi kan katanya kalau misalkan mau dimasukkan apa sih kayak skill itu, pengalaman apa sih, the skill that we have itu kan ada CorelDRAW itu kan, cara Photoshop juga and Microsoft Word. Nah, sekarang ini karena udah kalau misalkan kita masukkan Canva itu boleh nggak sih? Ini langsung jawab nggak apa-apa ya. Jadi Canva itu juga salah satu kemajuan teknologi yang semua orang membutuhkan ya saat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman menguasai Canva dengan baik, silakan boleh dituliskan juga. Karena ya kalau misalnya teman-teman bisa Canva, apapun posisi teman-teman nanti ya, teman-teman ngelamarnya apa, tapi teman-teman itu nggak tergantung sama orang lain gitu. Ada beberapa perusahaan yang akan punya graphic design, graphic artist gitu ya, tapi nggak semua perusahaan sekarang punya gitu. Jadi ketika misalnya nanti someday teman-teman butuh sesuatu dan teman-teman bisa Canva, itu akan menguntungkan buat teman-teman sendiri gitu. Contohnya kayak kami di HRD, kami dulu punya graphic artist, kami kalau bikin lowongan kerja selalu minta graphic artist yang kerjain. Tapi karena satu dan lain hal gitu ya, karena pandemi, karena pengurangan karyawan dan lain sebagainya, kami sekarang nggak punya graphic artist dan kita ngedit sendiri gitu. Jadi untuk yang misalnya desain lowongan kerja yang nggak harus pakem dari properti, itu kita pakai Canva. Tapi kalau misalnya harus ada pakemnya, kita biasanya ngeditnya pakai Corel gitu. Jadi
apapun pekerjaan teman-teman, penguasaan teman-teman terhadap desain ya, sesederhana apapun itu akan bermanfaat buat teman-teman sendiri gitu. Itu Mbak Olive. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk Pak Agus, I have a question. Tadi kan ada apa sih namanya? Ada bagian job portfolio building itu ya. Nah, itu kan katanya bisa dimasukkan blog juga atau bisa dimasukkan blog dan apa sih kayak sertifikat dan lain-lain itu. Nah, kalau misalkan saya interested untuk masukkan blog yang berisi kayak misalkan tugas apa sih hasil karya selama di STB Alia. Nah, itu misalkan kalau misalkan kita mau kasih ke orang apa yang kita lamarkan itu dimasukkannya sebelah mana ya, Pak ya? Aduh, nggak mau unmute. Oke. Ya, blog-blog itu kan Olive bisa bikin sendiri. Nah, mau dimasukkan di mana ya terserah di sana. Misalnya dibuat downloadable area, misalnya gitu. Kan bisa di situ. Nah, dimasukkan di sana juga bisa. Ya, monggo aja. Tapi ada kok beberapa apa namanya aplikasi yang portfolio, benar-benar portfolio yang bisa di-share. Itu juga ada. Jadi share ke publik itu ada. Kemudian di private juga ada. Nanti ada berapa? Ada berapa yang bisa dipakai nanti untuk mengupload apa namanya? Ya tadi yang pertaining to artifacts gitu ya. Your academic artifacts and your professional artifacts itu bisa taruh di sana. Karena fungsi portfolio application itu sebenarnya to display ya, to organize sama to display. Intinya itu sebenarnya. Organize your artifacts and display your artifacts. Nah, sekarang ada lagi tambah satu sebenarnya yang interactional portfolio. Jadi bukan hanya organize, store and display, tapi juga ada yang interaktif gitu. Nah, terserah yang mana dipakai. Banyak kok itu bisa dipakai. Yang basisnya cellphone ada, yang bisa dibuat di sambil main cellphone juga ada, yang pakai laptop juga ada. Banyak, nanti bisa di-share di ini selanjutnya. Ya, tapi intinya kalau mau taruh di mana ya terserah. Kalau ini blog ya terserah kreasi Anda. Ini blog kan Anda sendiri yang buat gitu. Mau dibikin seperti apa ya. Bikin blog sendiri. Kalau tulisan apalagi tulisan riset gitu kan. Nah, udah di-upload di blog sendiri itu bisa. Silakan. Silakan aja nanti dibagi-bagi toh ini bagian apa namanya papers yang Anda buat, ini bagian job experience dan seterusnya. Bisa itu bisa. Pakai blog buat sendiri. Nanti tanya Pak Budi bikinnya bagaimana. Tapi sangat simpel kok bikin blog itu. Apalagi yang gratisan itu. Dan saya rasa cukup yang gratisan pun cukup. Nggak perlu yang hostingnya besar. Ya, saya rasa itu. Thank you. Thank you, sir. Dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Mumpung masih cukup waktunya. Halo, pada tidur ya? Oh, nggak ada suaranya. Permisi, apa saya boleh bertanya? Oh iya, silahkan. Oh ya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ayu ya dan juga Pak Agus Darmanto atas pemaparan materinya, very informative, insightful dan juga bermanfaat lah pokoknya. Tapi untuk pertanyaan kali ini saya berikan kepada Bu Ayu ya, mengenai CV yang diberikan contoh oleh Bu Ayu tadi. Kalau dari pemahaman saya sendiri ya yang masih beginner ini masih pemula, kalau saya lihat-lihat itu merupakan CV yang bukan CV ATS friendly ya, karena kalau yang saya ketahui ya dari internet, dari LinkedIn dan juga pengalaman saya sendiri mendaftar magang gitu di perusahaan-perusahaan startup, mereka ini maunya CV yang ATS friendly gitu, yang dimana tidak harus mencantumkan foto dan tidak perlu mencantumkan tempat tanggal lahir gitu. Nah, jadi pertanyaan saya adalah kalau kita mendaftar di bidang perhotelan gitu, berarti kita tidak perlu CV ATS friendly gitu ya. Jadi perlu CV yang kreatif gitu seperti yang Ibu Ayu berikan gitu. Terima kasih.
Bisa langsung dijawab aja atau Iya, boleh langsung saya jawab aja ya. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Jadi seperti tadi saya sampaikan untuk masalah CV lalu juga interview gitu ya, itu disesuaikan dengan perusahaan tempat teman-teman melamar. Tetapi ketika teman-teman masih melamar di perusahaan-perusahaan konvensional atau ya seperti hotel atau misalnya lembaga pariwisata atau misalnya even teman-teman melamar ke sekolah gitu ya untuk sebagai pengajar, itu tetap membutuhkan CV yang konvensional seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, tetap ada foto, tetap ada tanggal lahir gitu. Karena itu adalah CV standar gitu, Mas. Tapi kalau misalnya Anda melamar ke startup yang memang ada syarat-syarat tertentu, silahkan bisa mengikuti CV yang sesuai dengan perusahaan yang Anda lamar. Begitu sih, cukup simpel saja kalau menurut saya. Jadi benar-benar sesuaikan Anda melamarnya ini posisi apa dan kira-kira permintaannya seperti apa. Begitu. Ada lagi? Boleh, Mas? apa sudah cukup Uh, ini? jadi misalnya saya kan punya CV gitu, tapi CV-nya yang saya buat ini sudah CV ATS friendly gitu. Jadi kemungkinan kan tidak ada tempat tanggal lahir, tidak ada fotonya juga. Misalnya saya kan baru mencari kerja ini misalnya aja ya, saya mau mencari kerja di perhotelan. Nah, saya langsung kayak sebar CV saya gitu di bidang perhotelan. Tapi kan tentu saja udah nggak ada fotonya ya. Nah, itu apakah auto langsung ditolak gitu atau bagaimana? Sebenarnya sih kalau langsung ditolak sih tergantung ya Mas ya, tergantung dari lamaran-lamaran lain yang masuk. Tapi kalau misalnya nih, misalnya foto Anda nggak ada foto sama tempat tanggal lahir gitu ya, tapi dari sisi pengalaman atau dari skill lainnya itu menurut kami cocok gitu. Kami akan coba panggil, lalu nanti masalah foto kan akan menyusul gitu. Tapi kalau misalnya nanti ternyata ketika sortir CV itu saingannya Anda itu langsung punya semua syarat yang ada, Anda otomatis akan tersingkir gitu. Jadi kalau saran saya Anda punya beberapa CV gitu ya. Jadi satu CV untuk Anda masukin ke tempat atau ke perusahaan konvensional. Satu lagi mungkin kalau misalnya Anda mau masukin CV yang menggunakan aplikasi ATS tadi gitu. Jadi Anda bisa sesuaikan Anda melamarnya ke mana. Jadi bisa lebih mudah lah seperti itu, Mas. Oke, Jadi oke, baik, baik. jadi nggak langsung otomatis akan tersingkir, enggak. Kalau misalnya Anda punya skill yang kami butuhkan, misalnya ya, saya lagi cari orang front office yang bisa bahasa Perancis dan Anda bisa gitu ya, walaupun Anda nggak nyertain foto, tapi ada kontak nomor telepon, kita akan coba kontak dulu, bisa interview dulu nggak, kita bisa ngobrol dulu nggak gitu. Nanti fotonya nyusul ketika interview itu bisa. Tapi kalau misalnya nanti sortirannya adalah manual, sortir manual, setahu saya kalau hotel-hotel di Jogja dan di Jakarta juga masih pakai manual ya sortirnya. Kalau nggak ada foto, nggak ada tempat tanggal lahir, kita bingung gitu. Misalnya untuk front office usia maksimal misalnya 30 tahun gitu ya. Anda nggak menyertakan usia, nah kami kan akan kesulitan, otomatis Anda akan secara otomatis akan tersingkir seperti itu. Tapi kalau sudah ada foto sama tanggal lahir, kita bisa lihat oh kamu masuk kualifikasi seperti itu. Gitu. Oke, oke. Baik, terima kasih banyak, Bu. Jadi kesimpulannya adalah membuat CV dua versi kita, yang CV ATS friendly dan juga CV kreatif gitu ya. Iya, akan lebih baik kalau menurut saya. Oke, oke. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Muhammad Prawira Hutama. Untuk selanjutnya kita ambil pertanyaan yang terakhir aja ya dari Kak Jane. Ya. Time ya. Oke. Betul, betul. Ini mau dibacakan aja atau Boleh aku bacain sekali. Tapi sebelumnya anyway, terima kasih juga buat Pak Agus tadi udah mention. Kebetulan ini lagi available juga untuk cari job karena baru resign, dia sedikit curhat dulu. Mungkin langsung aku bacain aja. Untuk Ibu Ayu, apakah untuk apa sih namanya? Kalau interview itu kan kita biasanya ada dress code-nya atau bagaimana Ibu? Karena waktu itu saya pengalaman interview di salah satu hotel di Yogyakarta, itu mereka nggak bilang untuk dress code-nya itu harus pakai baju apa-apanya gitu. Mereka cuma bilang nanti datang dengan pakaian yang rapi begitu saja gitu kan. Tapi begitu saya datang dengan pakaian yang rapi,
terus pakai basic formal outfit gitu yang hitam putih gitu, tapi kok si rekruternya itu kayak yang tanya ke aku kalau menurutmu penampilanmu gimana, tapi sambil mukanya kayak yang unpleasant gitu. Sebenarnya itu outfit yang sesuai gitu untuk perhotelan itu seperti apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab aja ya. Outfit yang sesuai agak susah juga ya, karena Mas Chen bilang sudah pakai yang formal, yang basic gitu ya, yang menurut diri Anda sudah oke, ternyata pas datang masih dilihat kurang oke gitu. Nah, kita balik lagi ke perusahaannya Mas. Jadi kita nggak bisa pukul rata, kita nggak bisa bikin generalisasi gitu ya, kita nggak bisa generalisasi perusahaan walaupun hotelnya sama, tapi kalau bintangnya beda, lalu juga jenis hotelnya berbeda, itu beda lagi gitu. Jadi kalau menurut saya ketika mendapat undangan interview di perusahaan manapun, sebaiknya tanyakan saja ini berpakaiannya kalau boleh tahu pakaiannya seperti apa. Kalau misalnya sopan, bebas, rapi gitu ya, teman-teman bisa pakai kemeja, celana kain gitu ya. Lalu kalau misalnya yang cewek boleh pakai rok, boleh pakai kemeja gitu. Tapi ada juga beberapa hotel soalnya Mas yang memang konsepnya adalah casual gitu ya. Jadi karyawannya sendiri aja hanya pakai polo shirt misalnya dan celana jeans. Nah, itu kamu harus bisa menyesuaikan sendiri gitu. Kalau tadi kamu datang ke interview pakai baju putih, celana hitam, tapi ternyata kamu ngelamarnya ke hotel yang casual, kamu akan diketawain sih sebenarnya. Gitu, karena mungkin terlalu formal gitu menurut mereka. Jadi sebaiknya ditanyakan saja, karena kita nggak bisa generalisasi walaupun hotel, tapi mereka nih gayanya gimana gitu. Kalau di tempat kami sendiri, sebenarnya kami karena Jogja banget, Prime Plaza tuh Jogja banget ya. Kami karyawan sendiri pakai batik itu dari Senin sampai Jumat gitu. Jadi mau hari apapun kita tetap pakai batik gitu. Tapi kan saya nggak pernah memaksakan teman-teman yang interview untuk datang pakai batik. Pokoknya bebas, rapi, sopan saja. Karena dari situ kita juga pengen ngebaca orangnya seperti apa sih. Oh, menurut dia sopan itu pakai celana jeans sama sandal jepit itu sopan. Oh ya, it's okay gitu. Kalau saya tipikalnya tidak akan menjudge orang langsung dari pakaiannya aja. Nah, kita kasih tahu kalau di sini aturan berpakaiannya seperti apa. Gitu sih Mas. Jadi baiknya memang langsung ditanyakan aja sama tempat ketika teman-teman dipanggil untuk interview. Jadi langsung teman-teman tanyakan aja, boleh tahu aturan berpakaiannya ketika interview seperti apa. Misalnya jawabannya terlalu umum ya, rapi, bebas, sopan gitu. Boleh ditanyakan boleh pakai celana jeans atau tidak, atau boleh memakai sepatu casual atau tidak, atau harus memakai sepatu pantofel atau seperti apa. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak berasumsi, karena asumsi itu seringkali salah ya. Jadi karena kita mungkin belum tahu, jadi baiknya bertanya secara langsung. Gitu sih Mas Cin. Ada lagi mungkin? Oke. Terima kasih untuk informasinya. So I think that was my mistakes karena aku juga kurang persiapan waktu itu, dan itu benar-benar interview pertama offline dulu. Jadi waktu datang ke hotelnya juga ternyata mereka FDA-nya bahkan mereka cuma pakai kaos sama celana yang jeans gitu, dan sepatunya pun Keds. Nah, betul Jadi, ya, berarti tadi kata saya ya, bahwa tergantung jenis hotelnya itu yang harus teman-teman ketahui gitu. Jadi hotelnya nih, kalau ya teman-teman bisa browsing kan, bisa lihat, teman-teman sekarang bisa lihat kok uniform dari suatu tempat gitu, misalnya hotel gitu, mereka pakai uniform apa sih, kan suka banyak juga tuh di webnya mereka atau paling tidak di Instagramnya mereka. Nah, teman-teman bisa lihat, oh berarti mereka ini santai, casual, berarti saya bisa pakai apa nih gitu. Dan kalau misalnya ternyata hotelnya cukup formal, bisnis hotel gitu ya, kadang masih banyak soalnya kalau di Jogja bisnis hotel itu masih pakai blazer, itu masih banyak juga gitu. Nah, kalau misalnya memang pakai blazer formal, kalau bisa pakai putih sama hitam itu nggak apa-apa gitu. Sudah cukup menjawab ya Kak Cain ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita punya satu pertanyaan lagi. Ini yang terakhir nggak apa ya, soalnya waktunya udah di luar yang kita harapkan. So, aku bakal bacakan langsung aja pertanyaan dari Kak Grace Joyce Ingrid, yaitu terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan materi yang sangat inspiratif. Saya ada satu pertanyaan untuk Ibu Ayu. Ibu tadi menyarankan
untuk melamar pekerjaan sesuai minat dan latar belakang pendidikan kita. Misalkan sebagai fresh graduated yang sangat membutuhkan pekerjaan agar bisa mendapatkan gaji yang sesuai UMR tujuan, akhirnya untuk dapat membantu keluarga, namun nilai yang saya hasilkan standar saja, misalkan IPK-nya 2,75, sedangkan persaingan sangat ketat. Bagaimana cara saya agar bisa diterima di perusahaan itu? Apakah Ibu Ayu punya tips khusus? Ataukah saya membutuhkan bantuan orang dalam atau kenalan misalkan kakak angkatan yang sudah bekerja di sana, ataukah di perusahaan ada jalur khusus untuk membantu calon-calon karyawan yang sangat membutuhkan pekerjaan? Terima kasih pencerahannya Ibu. Baik, teman-teman fresh graduate, mohon pikirannya diluruskan dulu ya, jangan jangan asal menuduh orang dalam gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya nggak tahu HRD yang lainnya, itu lebih appreciate sama teman-teman yang tidak menggunakan jalur dalam pastinya, karena teman-teman diharapkan punya nilai sendiri gitu. Nah, sehubungan dengan pertanyaan tadi, kalau IPK 2,75 itu saat ini ya, kalau setahu saya, kalau teman-teman lihat lowongan kerja di platform-platform yang sudah tersebar, apakah masih banyak yang menyebutkan IPK? Masih banyak nggak? Masih banyak juga. Ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang ini ya. Kalau misalnya teman-teman IPK-nya standar-standar saja, berarti kembali ke tips saya tadi, teman-teman harus punya sesuatu yang bisa teman-teman jual, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman IPK-nya tidak terlalu baik, ya hanya standar saja, teman-teman punya sesuatu yang bisa dijual. Misalnya kemampuan teman-teman dalam melakukan public speaking, misalnya teman-teman pintar ngomong, teman-teman bisa komunikasi sama orang dengan baik, gitu ya. Atau teman-teman punya skill lainnya, misalnya seperti tadi teman-teman punya bisnis, punya skill untuk kuliner, atau misalnya punya skill lain yang itu bisa dijual. Nah, itu yang harus ditonjolkan gitu. Jadi nggak semuanya bergantung pada akademik kalau sudah di dunia kerja. Akademik itu membangun fondasi kita ketika kita bekerja, tetapi tidak semuanya diajarkan di dunia pendidikan. Teman-teman kuliah cuma berapa lama? Padahal nanti teman-teman harus kerja sekian puluh tahun gitu ya. Jadi nanti pengalaman teman-teman yang akan memperkaya ilmu yang sudah teman-teman dapatkan ketika kuliah. Jadi buat yang teman-teman yang IPK-nya terbatas atau IPK-nya mepet, jangan berkecil hati. Belajar lagi hal yang lain yang bisa menambah nilai teman-teman. Misalnya tadi ya, bahasa Korea namanya Chain bisa. 안녕하세요, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. Jadi ya teman-teman bisa belajar hal lain yang itu akan memperkaya diri teman-teman. Jadi walaupun tidak sejalan dengan pendidikan teman-teman, tapi teman-teman tuh punya nilai gitu, punya nilai yang bisa dijual lah, seperti itu. Boleh tadi tanggapannya? Gimana dengan yang bertanya, dengan siapa tadi yang bertanya? Kak Grace. Iya, Kak Grace. Gitu. Gimana? Apakah sudah terjawab? Terima kasih Bu Ayu. Pertanyaannya sangat membantu, sudah terjawab. Baik. Jadi yang penting tambah skill-nya lagi ditambah ya, kemampuannya ditambahkan lagi. Jangan takut sama persaingan orang dalam ya, karena nggak semuanya seperti itu gitu. Ya ada, memang kita nggak memungkiri ya, itu ada, tetapi tidak menjadikan yang tidak punya orang dalam itu tidak punya kesempatan. Enggak, kita semua punya kesempatan yang sama, seperti itu. Itu aja. Terima kasih Bu Ayu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai dari awal acara sampai sekarang masih banyak banget yang aktif ya. Thank you very much untuk para peserta yang ada di sini, untuk teman-teman sekelas juga yang join, untuk kakak-kakak calon wisudawati, kemudian untuk semuanya yang bisa banyak itu.
So, karena kita udah selesai juga, kita sudah membahas kedua materi, kemudian kita juga sudah ada Q&A session-nya juga. So, oh yeah, don't forget to fill out the Google form that Mr. Agus has shared. Mungkin sebelum saya give it back to Rara, I would like to thank you very much for everyone, and saya mengundurkan diri dari sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada moderator kita pada siang hari ini atas memandu acara webinar pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga pada narasumber kita, Kak Ayu, Bu Ayu, dan Pak Agus juga untuk pemaparan materinya. Kita lanjut aja ke acara selanjutnya, yaitu photo session ya. Untuk para partisipan, kakak-kakak semua, mohon dihidupkan kameranya agar kita bisa foto bersama. Oh boy. Sebentar, kita sambil nunggu Bu Ayu ya, karena ke-kick ternyata dari Zoom ini. Sebentar. Dan untuk yang lainnya, mohon dibuka kameranya, disiapkan muka cantiknya, muka gantengnya, untuk kita abadikan bersama narasumber kece kita ya, Bu Ayu dan Pak Agus. Nah, yang cewek mungkin bisa ambil lip tint dulu biar nggak pucat. Nah, kan rambutnya dibenerin dulu, mungkin kakak-kakak habis pada rebahan. Oke, sambil nungguin ya. Nanti ini bakal di screenshot sama siapa? Dari laptop ini. Oke. Sebentar. Oke, udah pada siap? Ada yang belum buka kamera nih? Pada kemana? Maaf, tidak ada kamera, Kak. Tidak bisa buka. Oh, ya udah nggak apa-apa, Kak. Yang mungkin bisa dibuka, nggak berhalangan apapun, bisa open kamera. Oke, langsung aja ya. Untuk meningkat waktu. Slide pertama. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Slide kedua. Nggak ada yang open kamera ini. Oke, mungkin slide pertama aja ya. Tadi udah pada open kamera. Oke, terima kasih kakak-kakak semua yang sudah berpartisipasi dalam acara kita, webinar pembekalan untuk calon wisudawan-wisudawati angkatan tahun 2022. Mungkin itu saja acara kita. Kita akan akhiri acara pada siang hari ini karena sudah jam 12. Karena tadi kita memulai acara dengan bacaan doa, mari kita tutup acara kali ini juga dengan bacaan doa bersama-sama. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih sekali lagi untuk para partisipan, kakak-kakak semua, calon wisudawan-wisudawati yang akan segera di wisuda ya, bulan Oktober besok. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata dalam memandu acara pada webinar kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.